Apa itu? Percaya bahwa Allah menjadi manusia, percaya bahwa Yesus yang jadi Allah yang jadi manusia, Yesus itu mengorbankan dirinya. Itu percaya kita buktikan dengan mengikuti perjamuan kudus, makan roti, minum anggur sebagai darah yang kita ingat pengorbanan Yesus. Itu buktinya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah membayar dengan perbuatan-perbuatan benar semua perbuatan baik Yesus itu. Saya minta dulu gambar pertama. Inilah perbuatan besar Allah yang menjadi manusia ini. Bisa dicoba, tapi bisa dibaca yang sebelah kanan. Ini yang aku perbuat untukmu. Apa yang engkau perbuat untukku? Itu. Ayo. Karena ini sudah membuat kita kembali bisa masuk ke surga. Ini sebagian besar tahu. Nanti kalau menyanyikan silakan ikut. Hanya Yesus satu-satunya yang berani bilang, di dalam Tuhan Yesus jalanilah jalan itu dengan kebenaran. Yang kedua, kalau engkau menjalani jalan itu dengan kebenaran, maka perjalananmu akan berakhir sukses kepada yang ketiga, hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, sebagai respon kita atas keselamatan yang sudah kita terima adalah pertahankan tiup tupalmi, pertahankan keselamatanmu itu dengan lakukan kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang membuatmu berjalan lurus menuju hidup yang kekal di sorga. Sorga itu tempat yang maha kudus, Aminah. Tidak secuil dosa pun bisa masuk. Jangan harap, nggak bisa. Karena dia surga maha kudus, tempat orang-orang kudus. Ya. Oleh karena itu, setiap orang percaya diberi kesempatan oleh gereja, oleh Tuhan setiap minggu untuk apa? Menguduskan dirinya. Bagaimana caranya? Akui dosamu dan minta ampun supaya diampuni. Gitu. Makanya setiap minggu ada itu kan. Agenda pengampunan dosa. Dibacakan ayatnya tentang anugerahnya, kemudian dikasih kesempatan dengan musik. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Diam. Kan ada musik satu dulu, ada berinak. Diam aja. Enggak, ambil kesempatan itu secara pribadi. Tuhan ampuni aku sudah berbohong, aku sudah membenci, aku sudah itu. Nggak pakai suara kok, dalam hati, kok sama harus didengar sebelah. Supaya apa? Sebab ya orang menjadi orang yang dikuduskan itu hanya lewat pengampunan. Pengampunan akan terjadi kalau ada pengakuan. Saya ada Yohanes, ada Yesia.
Barang siapa mengaku, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa dan menyucikannya dari segala kejahatan. Itulah yang membuat kita bisa masuk surga. Dia. Nah, jadi jalanilah jalan itu dengan kebenaran. Yohanes 17 ayat 7. Apa yang dimaksud kebenaran? Ya? Jalan, kebenaran, dan hidup. Coba cepat ya. Baca Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka. Kenapa harus dikuduskan? Supaya masuk surga. Apa yang dipakai untuk menguduskannya? Firman-Mu. Oleh karena itu, kebenaran yang dimaksud kita jalan di jalan dengan adalah dengan melakukan firman Tuhan. Berarti setiap orang percaya ini harus bisa menghafal firman Tuhan dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Amang saya kan bisa? Bisa? Bisa ingat menghafal firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu? Lena bisa? Pepe bisa? Nafas belum bisa? Coba tanya dulu aku Lena. Tanya, pakai mic lah, Rena. Bisa apa? Tidak. Dan kalian pikir akan menjawab bisa. Kalau ada yang jawab bisa, bohong. Emang komputer apa? Bisa menghafal Kejadian sampai jutaan kata. Gak bisa. Tapi luar biasa dibuat Tuhan bisa. Bagaimana caranya? Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu dirangkum dalam 10 batik, the Ten Commandments, 10 Taurat, batik Parjolo 1, batik Pesapuluan. Lena, kau sudah berdua? Sudah. Waktu kau berdua apa syaratnya yang harus kau hafal? Itu satu yang lain. Dengan cepat ini aja, apakah wajib menghafal 10 Taurat? Iya. Kalau Sumatera Utara semua HKBP, HKI, supaya bisa malua ikon hafal, batik, nasab, tului, benar? Benar. Kecuali Pak Mulai Tarsosa. Malua ada yang Tarsosa memulih kan? Gak perlu 10 batik. Yang perlu ya olo. Nah olo tuh lena si tobingon olo. Itu yang perlu. Gak ada istilah tidak kau maju persiamu. Ya apa batik kalimau. Gak ada. Jangan lem. Itu. Makanya ya itu bukan kata-kata aku loh. Lena. Coba apa? Matius 22. Supaya benar bahwa seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dirangkum dalam the Ten Commandments, 10 Taurat. Coba Lena, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Cepat baca dengan cepat, ini cukup panjang. Bila perlu minta bantuan kalau sama isi belakang, selongkar. 22 ayat 37. Iya. Ini bukan pendapat manusia yang mengatakan bahwa pada kedua hukum itulah terletak seluruh Taurat dan kitab para nabi. Baca. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah terangkum seluruh kitab Taurat dan para nabi. Perjanjian lama, perjanjian baru juga. Penjabaran dari perjanjian lama. Situ. Pertanyaannya, Inang bisa menghafal Gosala Letterlek isi dari 10 Taurat bisa? Bisa. 10 Taurat bisa.
Bisa. Enak kalau bisa? Bisa. Kan? Itulah yang kebenaran yang kita pakai ketika menjalani jalan itu. Pertama, jangan menduakan Tuhan. Bisa enak? Bisa. Jangan meniru apapun di dunia ini untuk disembah. Bisa enak? Bisa. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Bisa enak? Bisa. Ingat dan kuduskan hari Minggu. Bisa enak? Bisa. Bisa kita semua. Kalau Taurat pertama dan keempat kita sudah lakukan, maka katakan dengan tegas, aku sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati dibikin Tuhan panduannya Taurat pertama sampai keempat. Mengasihi diri sendiri dan sesama Taurat kelima sampai 10. Gitu. Bisa menghormati orang tua Lena? Bisa. Bisa tidak membunuh? Bisa. Bisa tidak mencuri? Bisa tidak berzina? Bisa tidak berdusta? Bisa tidak mengingini HP sesamamu? Pacar sesamamu? Suami sesamamu? Istri sesamamu? Bisa? Tanah sesamamu? Bisa? Bisa. Sebenarnya kita bisa melakukan 10 Taurat itu supaya masuk surga. Kita nggak mau, kita melawan, gagal, masuk neraka. Kalau si Lena melakukan itu sampai akhir hidupnya, maka di akhir hidupnya apa kata mereka? Lena Tobi, welcome to paradise. Tapi kalau si Rega, si tua mandele capek nih itu marah merunut dia lebihnya Rega, hidungi dulu sama mereka. Rega, welcome to the jungle. Selesai. Itu loh. Mau percuma. Lu jangan roh tugare jamar minggu pertemuan korama korina koramil. Tapi ternyata melanggar firman terus, kan? 10 rambu-rambu itu mati betul atau paling sampai 10 itu yang harus kita patuhi. Lancar, maka welcome to the paradise. Surga, hidup kekal. Walaupun kita ilustrasikan itu seperti rambu-rambu lalu lintas, tapi jangan pernah berpikir menyogok Tuhan. Enggak, jangan. Tuhan tak bisa disogok. Kalau melanggar rambu-rambu dunia ini, rambu-rambu lintas, 86. Nggak damai. Bisa. Sama Tuhan nggak coba. Dosamu akan tetap ada, tercatat, tidak akan pernah hapus. Kecuali mengaku dan minta ampun. Lena, Wahyu 20 ayat 12. Cepat. Iya, jangan pernah. Jadi orang-orang jemaat sekarang yang ada di sini yang masih menyimpan dosa, selesaikan. Bagaimana menyelesaikan? Akui. Setelah akui minta ampun, maka terdirilah. Ya, tapi kalau di bawah diam jangan ada istilah calling down. Tidak ada calling down di hadapan Tuhan. Dosamu akan tetap tercatat. Seharusnya setiap orang Kristen pulang dari ibadah ini, dia sudah menjadi kudus, bersih, suci, karena sudah diampuni. Lalu terjadi di luar sana bencana alam, kecelakaan, apa sebagainya, kena penyakit tubuh, meninggal, tak perlu khawatir. Welcome to paradise. Karena dia sudah dikuduskan. Sudah ketemu mulai Wahyu pasal 20 ayat 12. Kau berbalik 12 coba. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan orang-orang mati dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan si Renatobi, kitab kehidupan calon sintua Serikat, kitab kehidupan pendeta Panggadian. Dan kemudian apa? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka
Catat. Dan catatan itu hanya bisa terhapus kalau kita mengakui dan minta ampun. Dihapus. Gitu. Ini sekarang malaikat di sana ini, sebagian ngantuk, sebagian capek. Yang mencatat perbuatan-perbuatan benar ngantuk. Yang mencatat perbuatan-perbuatan dosa capek. Banyak kali catatannya. Ya. Sampai antri ganti-gantian hapusan. Kau udah pusat perbuatan dosa. Kalian bernasib tongi ngantuk. Silena hari ini song leader. Catat catat malaikat itu hari ini menemani pendeta membaca ayat-ayat. Nanti kasih dulu di transport. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu jangan pernah anggap remeh dengan pengakuan dosa, ambil kesempatan. Yang terakhir, foto yang terakhir. Lihat, apa ini? Gambar 3 salib di Golgota. Ya. Coba. Yang sebelah kanan siapa? Salib kanan penjahat. Yang tengah Yesus. Yang kiri penjahat. Yang kanan bertobat sebelum mati disalib. Dia bilang apa? Kita memang layak menerima ini sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Dan dia bilang kepada Yesus, kalau engkau sampai di paradis, ingatlah aku. Apa jawaban Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di surga. Lalu yang sebelah kiri juga mendukung, tegar tengkuk, ngejek, menantang. Yesus, kalau kau benar anak Tuhan, selamatkanlah kita. Ya kan? Yang tengah Yesus disamakan dengan penjahat yang tidak bisa berubah lagi, dinista, pelecehan, diselingkuhkan, dianggap sama dengan penjahat. Karena hukuman salib adalah hukuman bagi orang atau penjahat yang dianggap tidak bisa berubah. Yesus disamakan dengan itu. Pertanyaannya, Lena, yang mana kau di antara 3 salib itu? Kiri, tengah, kanan? Kanan. Inam, kanan. Amam, kanan. Amang Serigar, kanan juga. Amang yang pakai baju batik Kalimantan, kanan. Lena, tanya yang mana? Aku yang tengah. Karena saya baru bulan April pindah dari Malang ke Rawalumbu, pindah tugas. Suatu sore saya berkunjung ke rumah Malang, kan, tok, dibuka sama anak sekolah minggu. Terus teriak dia, Bapak, datang tamu. Siapa? Yesus. Terus datang bapaknya dari kamar, datang mamanya kan dari dalam kamar kan. Hosana. Datang bapaknya dari kamar sebelah, salibkan dia. Lengkaplah yang semua nyambut, yang bersorak-sorak dan yang berteriak marah. Salibkan dia, kata suaminya. Hati-hati bapak-bapak. Itu dia. Saya yang tengah. Kenapa? Karena saya adalah pendosa juga seperti yang kiri dan yang kanan. Justru dia menggantikan saya di tengah. Sasi tong na ada di sini, kita ada di sini. Pendosa. Yesus mati ngomong apa? Itu dia menggantikan kita. Dia menerima hukuman mati itu menggantikan kita sehingga kita selamat. Dia lahir untuk
kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Itu dia. Bersyukur Bapak Ibu. Sudah? Tadi waktu peristiwa HP terjadi Selena punya, kan ada jatuh temponya, ada. Hah? Tidak bisa lagi dikuasai Selena kalau jatuh tempo kan? Oleh pajak gade diapain? Suka-sukanya, mau dijual mau diapain kan? Manusia ini pun ada waktunya akan jatuh tempo, tidak sempat menerima penebusan. Coba Bapak Ibu, ini terakhir sabar ya. Berapa penduduk Indonesia ini? 270 juta. Berapa yang Kristen? 40-an juta. Berarti 230 juta belum ditebus. Nggak sempat ditebus, jatuh tempo, mati. Maka tak akan bisa masuk sorga. Itu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu saudaraku semua, ya, sudah sempat ditebus. Maka yang harus kita lakukan adalah balas penebusan itu dengan melakukan perbuatan yang benar. Penutup, Lena, Wahyu 19 ayat 8. Ayo, ini penutup benar-benar tutup Alkitab, tutup semua. Oke, ayo. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Oke. Ya. Sekarang saya minta semua buka dulu Wahyu 19 ayat 8 itu supaya kita membaca bersama. Nanti pada bacaan yang dalam kurung itu cuma membacanya bersama-sama. Sudah, Wahyu 19 ayat 8. Inilah yang harus kita lakukan sementara kita berjalan menuju kehidupan, yaitu melakukan perbuatan benar. Saya baca Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Bersama. Ternyata lenan halus itu hanya bahasa simbol. Pakaian itu halus putih itu artinya perbuatan benar. Itulah yang diminta oleh gambar tadi. Ini yang aku perbuat untukmu, apa yang engkau perbuat untuk berbuatlah perbuatan benar. Ya, patokannya hanya the Ten Commandment. Gitu. Ya. Pati Ponopong Lenan apa? Taurat ke-6. Genam, jangan membunuh. Sudah pernah membunuh Lena? Belum. Abang Serega sudah pernah membunuh? Kok tadi gini? Amang, sudah pernah membunuh? Belum. Di tempat saya dia menjawab, sudah. Apa yang kau bunuh? Ayam. Oh, berarti sesamamu ayam. Karena patik itu trauma, bukan untuk hewan. Ini benar-benar terakhir ya, sabar ya. 1 Yohanes 3 ayat 15 Lena, cepat. Setelah itu pertanyaan saya akan bertanya Selena setelah baca yang ini. Coba 1 Yohanes 3 ayat 15. Baca bagian A aja. Orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Apa kata di situ Lena? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang. Sudah pernah membunuh Lena? Hah? Baca lagi. Baca lah. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Sudah pernah membunuh Lena? Sudah. Sebab ternyata membunuh itu bukan hanya menghilangkan nyawa. Pengertiannya membunuh itu juga adalah barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang. Ada berapa nama yang tersimpan di hatimu yang membenci? Lena, ampuni dia. Ampuni, jangan simpan dosa kebencian itu di hatimu. Itu menghambatmu masuk surga. Tidak secuil dosa pun bisa masuk surga.
Abang Siregar sudah pernah membunuh? Sudah. Sudah pernah membunuh man? Sudah, aku juga. Iya. Ya. Jadi jemaat sekalian, jemaat. Nah, kalau ada tersimpan di hatimu sekarang dosa kebencian, Taurat ke-6 hari ini buang. Ampuni edaku, ampuni suamimu, ampuni anakmu, ampuni tetanggamu, ampuni teman sekerja. Nggak peduli besar kecilnya dosanya, kesalahannya kepadamu. Ya, rugi menyimpan kebencian itu. Ya kan? Siap? Sebut namanya. Iya. Ampuni Pak Willy. Siapa itu ketawa? Ya kan? Abang juga, abang markanya ya. Limbo, ya. Ampuni Pendeta Simangunson. Kalau abang kurang-kurang ya, kan? Ampuni aku kalau beda-beda tipis dengan pendeta dia. Ya kan? Ya, iya. Siap. Uji dulu diri masing-masing 1 minggu. 1 minggu kasih percobaan. Nanti aku telepon. Ya, 1 minggu Bapak Ibu begini mengujinya. Lakukan dulu Taurat pertama sampai ke 10, jangan ada dilanggar selama 1 minggu aja. Itu aja ya. Siap? Tadi kan udah dibilang, bisa lakukan bisa sampai bisa. Coba uji dulu. Supaya apa? Supaya timbul percaya dirimu bahwa ternyata aku bisa hidup kudus dan bisa masuk surga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari